Aku adalah seorang pekerja keras. Apapun aku lakukan untuk bisa membuat dia bahagia. Sebut saja namanya Putri. Orang yang selama ini sudah berjanji untuk selalu menemaniku dalam kondisi apapun. Waktu terus berjalan. 5 tahun kami saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan. Setiap hari Putri selalu perhatian. Di saat aku mau berangkat kerja atau saat aku pulang kerja. Jaga kondisi ya mas. Itu adalah ucapan wajib yang selalu dia katakan. Dan serasa semua lelahku hilang. Ketika itu aku pun gak mau ketinggalan perhatian sama Putri. Setiap hari aku telepon Putri buat nanyain kabar dia udah makan atau belum, dan kata-kata positif lainnya untuk Putri. Sejak aku deket sama Putri, aku berjanji untuk bisa jadi laki-laki yang bisa membuat dia bahagia. Aku gak mau bikin beban ke dia. Agar komunikasi kita lancar, tiap bulan aku beliin dia pulsa dan kebutuhan lainnya. Semua itu untuk membuktikan kalau aku serius sama dia. Aku punya rencana ke depan bersama Putri. Aku gak main-main soal hubungan ini. Suatu hari, Putri minta waktu untuk bisa bertemu. Dan katanya, dia mau ngomongin sesuatu. Gak ada kata gak bisa kalau untuk ketemu Putri. Karena dia adalah orang yang aku sayangi. Jadi apapun yang dia minta, pasti aku penuhi. Malam itu seperti biasa, aku ke tempat Putri pakai motor yang udah tua. Satu-satunya harta benda yang aku punya. Ya mungkin gak seperti yang lain yang pakai kendaraan bagus, fasilitas yang lengkap. Sedangkan aku punya motor tua aja udah beruntung. Dan aku sangat bersyukur tentang semua itu. Martabak manis kesukaan Putri aku beli di dekat terminal. 200 meter menuju ke rumah Putri. Karena aku tahu ini adalah makanan favoritnya Putri. Setelah itu aku kembali melanjutkan perjalanan ke rumah Putri. Dan sampailah di depan rumah Putri. Kemudian aku mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian dari dalam terdengar jawaban yang ternyata dia adalah Putri. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Sambil membuka pintu, Putri tersenyum dan sangat menawan. Aku jadi makin cinta sama Putri. Setelah itu aku duduk dan Putri pamit ke belakang untuk membuatkan kopi kesukaanku. Kopi hitam.
karena dia tahu kesukaanku. Tak lama kemudian, Putri datang dengan membawa secangkir kopi. Dan mulailah aku nanya ke Putri, "Ada apa Putri? Katanya pengen ketemu, pengen ngomongin sesuatu." Dengan nada yang manja, Putri menjawab, "Mas, boleh nggak kalau aku kerja? Ya, hitung-hitung suatu saat kan aku bisa membantu keuangan kamu." Kemudian aku menjawab, "Emang kamu mau kerja di mana?" Kemudian Putri menjawab, "Di salah satu perusahaan, Mas. Dan aku yakin aku diterima. Aku kenal sama temanku yang udah kerja di sana. Dan dia bisa menjamin kalau aku bisa diterima di tempatnya dia bekerja." Dan karena saya pikir ini ide yang baik, apa salahnya dicoba? Dan akhirnya aku mengizinkan Putri untuk bekerja. Padahal sebenarnya aku udah ngerencanain kalau dalam waktu dekat ini aku pengen ngelamar Putri dan langsung menikahinya. Dan impianku dari dulu, aku pengen punya pasangan yang menjaga anak-anakku nanti, biar aku saja yang bekerja. Tapi udahlah, ini kan baru awal-awal. Dan nyatanya aku juga belum menikah sama Putri. Jadi tidak sepenuhnya aku bisa melarang Putri untuk bekerja. Waktu terus berjalan. Dan seperti biasa, komunikasi dengan Putri baik. Dia selalu nanyain kabarku dan sebaliknya. Sampai pada suatu waktu, aku udah mulai ngerasa ada sesuatu yang hilang. Putri yang biasanya tiap hari nanyain kabar, tiap hari telepon, tiap hari perhatian, akhir-akhir ini menjadi berubah. Setiap aku hubungi dia selalu menjawab, "Aku lagi sibuk, aku lagi sibuk," dan seterusnya. Pertama, aku maklumi dia. Mungkin dia benar-benar lagi sibuk. Dan lama-kelamaan, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Kadang-kadang dia bilang sibuk, tapi ternyata HP-nya online. Sejak itu, aku jadi gak jelas banget kalau lagi kerja. Pikiranku gak konsen. Dan bawaannya selalu uring-uringan. Dan aku gak mau seperti ini terus-menerus. Suatu waktu, aku datang ke rumah Putri. Tapi aku gak kasih kabar dulu ke Putri. Seperti biasa, Putri menemuiku. Dan lagi-lagi, ada sesuatu yang aneh dalam diri Putri.
Dia yang biasanya riang, gembira ketemu aku dengan penuh canda tawa. Tapi ternyata kali ini beda banget. Bahkan seolah-olah dia keberatan aku datang ke rumahnya. Ada apa? Ada apa ini semua? Kemudian Putri mempersilahkan aku duduk. Dia ke belakang pamit untuk membuatkan kopi kesukaanku. Dan yang bikin aku kaget, HP Putri itu bolak-balik berdering. Ada panggilan masuk. Aku coba lihat HP-nya Putri. Siapa sih yang memanggil? Siapa sih yang menghubungi Putri? Dan di situ ada beberapa panggilan yang udah masuk dari 1 jam yang lalu. Aku lihat namanya Desi. Ini mungkin urusan kerjaannya Putri dengan temannya yang namanya Desi. Walaupun selama ini aku gak kenal sama yang namanya Desi. Kemudian Putri datang dan aku bilang, "Putri, tadi ada telepon lo bolak-balik loh. Dari Desi atau siapa tadi aku gak tahu." Kemudian Putri menjawab, "Loh kok kamu pegang HP-ku? Emang kamu kepo?" Dan aku kaget banget. Ini gak biasa Putri kayak gini. Biasanya Putri pegang HP-ku, aku juga pegang HP Putri. Ini gak ada masalah. Tapi kali ini ternyata dia marah. Kemudian aku menjawab, "Emang kenapa aku pegang HP kamu? Dari dulu juga seperti itu kan? Lagian kalau itu telepon dari Desi, kenapa kamu harus marah-marah kalau aku pegang HP kamu, Putri?" Dan sepertinya Putri menyembunyikan sesuatu. Di saat kita lagi ngobrol, ternyata HP Putri bunyi lagi. Ada panggilan masuk lagi. Kemudian Putri menatap mataku seolah-olah dia bingung untuk menerima telepon tersebut di depanku. Kemudian aku bilang, "Ayo diangkat teleponnya." Dan ternyata Putri bingung dan tidak mau mengangkat telepon. Dan akhirnya aku angkat telepon yang masuk ke HP-nya Putri. Aku diam aja. Kemudian terdengar suara masuk, "Halo, halo Putri. Halo sayang, lagi ngapain? Kok gak diangkat sih teleponku?" Kaget yang luar biasa. Aku diem aja. Perasaanku berkecamuk. Ternyata itu adalah suara cowok. Padahal di HP-nya Putri itu namanya Desi. Kemudian aku tanya ke Putri, "Ini siapa Putri?" "Itu Desi mas. Mungkin dia pacarnya Desi atau siapa." Aku tetap gak percaya kalau itu adalah nomornya Desi. Itu pasti nomor laki-laki lain yang ditulis sama Putri dengan nama perempuan. Dan aku coba telepon pakai nomor HP-ku. Ternyata diangkat juga. Saya nanya, "Halo, ini siapa?" "Loh kamu siapa?" Dia nanya balik. Dan aku pura-pura, aku bukan cowoknya Putri. "Maaf mas, apakah ini nomornya Agus?" Saya pura-pura mengalihkan pembicaraan. Kemudian dia menjawab, "Oh bukan mas, saya Dedi." Dan langsung aku matiin teleponku. Dadaku serasa sesek banget. Aku menarik nafas panjang. Aku merasakan kebohongan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Putri padaku. Dia tega menutupi kebohongan. Dia tega mengganti nama kontak HP cowok dengan nama kontak HP cewek untuk membohongi aku. Dan ini pukulan berat banget bagiku. Kemudian aku ngomong ke Putri, "Putri, terima kasih selama ini udah baik sama aku. Dan kalau ternyata ujungnya seperti ini bukan salahku. Aku sudah berjuang untukmu. Aku udah berbuat baik selama ini sama kamu.
Tapi ternyata balasannya seperti ini. Terima kasih Putri. Jangan kau tanya aku sakit hati atau enggak. Aku cuma heran aja sama kamu. Aku adalah seorang pejuang, dan kamu memilih seorang pecundang. Kemudian aku meninggalkan Putri dengan sejuta kenangan. Dan mulai saat itu aku mencoba melupakan Putri.